dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian merupakan di antara bentuk cara kita untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin kuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu merupakan tanda keimanan yang ada di dalam jiwa dan raga. Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang mukmin adalah mereka yang apabila mendengarkan nama Allah disebutkan, mereka tahu bagaimana keagungan Allah, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya, akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah keimanan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang tujuan kita bersama adalah bagaimana mempertahankan keimanan yang sudah ada. Maka sering kita mendengarkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman kepada Allah. Apa maknanya? Karena orang-orang yang beriman, mereka butuh beriman. Maknanya mereka butuh menambah keimanan yang sudah ada, agar keimanan mereka senantiasa bertambah. Karena iman itu tidak pernah menetap. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Menetap itu jarang sekali. Bertambah dengan melakukan kebaikan, berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Seorang mukmin apabila mereka tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan kebaikan, maka mereka akan tersibukkan dengan melakukan kemaksiatan. Sehingga kenapa kita selalu menyibukkan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak beralih kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang kalau seandainya mereka tidak sibuk dengan kebaikan, maka mereka akan melakukan kebalikannya, dan kita tidak mau demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Maknanya tambahlah keimanan yang sudah ada. Sehingga kita mencari bagaimana supaya keimanan kita senantiasa bertambah kepada Allah, bertambah pula kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak caranya. Di antara salah satunya adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita tidak tahu satu ayat yang kita baca bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Satu hadis yang kita dengarkan bisa membuat semakin cinta kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu pintu hidayah itu dari mana datangnya. Walaupun kewajiban dan tugas kita bersama adalah mencari, berusaha agar hidayah senantiasa menyapa dan iman itu senantiasa bertambah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang sayang kepada kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Salah satu contohnya ikhwatul Islam adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah radhiyallahu taala pernah bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia dan dia berada di rumah ibunda kita Aisyah, maka aku memanfaatkan kesempatan tersebut. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah yang diminta oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Yang diminta oleh Aisyah kepada nabinya bukan masalah dunia, tapi yang diminta oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah doa. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Itulah permintaan istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian
Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Aisyah atau apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan yang akan dia lakukan. Maknanya Rasulullah berdoa untuk ibunda kita Aisyah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepadanya. Dan Aisyah mendengarkan doa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, tentunya ibunda kita Aisyah bahagia bangga dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila Nabi yang mendoakan, tentunya itu merupakan sesuatu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Aisyah didoakan oleh suaminya, Rasulnya, Nabinya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai berdoa, maka Nabi melihat ibunda kita Aisyah dalam keadaan bahagia. Maka Nabi bertanya, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah kamu bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk diriku? Maka tentunya jawaban ibunda kita Aisyah, iya, aku bahagia, aku bangga, aku gembira dengannya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku. Maknanya ikhwatul Islam, berarti Nabi SAW tiada hari yang Nabi lewatkan kecuali di sana ada doa Nabi SAW untuk kita sebagai umatnya. Apa doa Nabi untuk kita sebagai umatnya? Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Itu doa Nabi SAW. Nabi SAW tidak melihat kita, kita juga tidak melihat Nabi SAW. Nabi belum berjumpa dengan kita juga belum berjumpa dengan Nabi. Namun doa-doa Nabi selalu dan senantiasa menyapa kita sebagai umatnya. Bukankah itu merupakan kecintaan yang luar biasa dari Nabi kepada umatnya? Dan itu merupakan di antara bentuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, bil mu'minina raufur rahim. Kita saja kadang-kadang untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, belum tentu setiap hari kita mendoakan mereka. Atau ada di antara karib kerabat kita yang sudah meninggal, belum tentu kita doakan mereka, ya Allah ampunkan dosanya setiap hari, tidak. Tapi Nabi mendoakan umatnya setiap hari Nabi SAW doakan kita. Bukankah itu cinta yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi kepada kita sebagai umatnya? Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Hanya saja kadang-kadang umat Nabi yang lupa kepada Nabinya. Dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang lupa kepada Nabi SAW. Dan di antara bentuk agar kita selalu ingat, mengenang, mengetahui Nabi kita yang mulia SAW adalah senantiasa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita tidak menjadi orang yang bakhil, karena Nabi SAW menyebutkan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Umatku yang bakhil adalah mereka yang apabila mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, kemudian mereka tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam riwayat yang lain, minasyaqi atau asyaqi, orang yang celaka, orang yang binasa. Celaka itu artinya, asyaqi itu artinya sesuatu kebinasaan. Kemudian Nabi melanjutkan, di antara bentuk kebinasaan seseorang adalah mereka yang apabila mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, kemudian mereka tidak mau mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, man nasiyas salata alayya, barang siapa yang lupa mengucapkan salawat. Maknanya akan ada di antara mereka yang lupa, lalai dan yang semisalnya. Tapi ingat hadis Nabi yang mulia, agar kita tidak lagi lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Man nasiyas salata alayya, barang siapa yang lupa, yang lalai bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dia bisa jadi salah menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berarti babul mukhalafah atau mafhum mukhalafahnya, kalau kita banyak mengucapkan salawat kepada Nabi, itu adalah jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mafhum mukhalafah dari hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga wajar Nabi SAW senantiasa memberikan motivasi pahala-pahala yang didapatkan bagi mereka yang senantiasa mengucapkan salawat. Dan kemarin kita menyebutkan ada 4 pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi 1 kali saja, Allah yang bersalawat kepadanya 10 kali. Mereka yang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat saja, maka Allah berikan kepadanya 10 pahala. Mereka yang bersalawat kepada Nabi 1 salawat saja, maka Allah hapuskan 10 dosa baginya. Mereka yang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat saja, maka Allah angkat 10 derajat dari dirinya. Itu merupakan pahala bagi mereka yang mengucapkan salawat
kepada Rasulullah SAW, dan kita tidak ingin melewatkan ibadah yang mulia ini. Tiada hari yang kita lalui kecuali di dalamnya ada salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya pernah kita jelaskan, atau sambungan daripada kita pelajaran kita yang sebelumnya. Tentunya masih berkaitan dengan keutamaan Madinah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita berada di kota Madinah, dan kita dianjurkan untuk mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di kota Madinah agar kita betul-betul mengetahui apa keutamaannya. Sebaliknya, agar kita juga tahu apa hal-hal yang harus kita jaga dan kita tinggalkan selama kita berada di kota Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa kota Madinah merupakan tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-Madinatu haram ma baina 'airin ila Thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang haram. Dan haram itu artinya, ikhwatul Islam, adalah sesuatu yang harus kita menjaga batasan-batasan yang ada di dalamnya. Sehingga tanah di bumi Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan tanah haram, dan yang kedua disebut dengan tanah halal. Tanah haram, haram Makkah, haram Madinah. Bahkan ada juga yang menyebutkan haram di Baitul Maqdis sana atau Masjidil Aqsa. Itu semua merupakan tanah haram. Ada sebagian para ulama menambah bahwa tanah haram itu ada 4. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Haram yang ada Madinah, sehingga namanya sama-sama disebut dengan Masjidil Haram. Al-Haram Makki, Al-Haram Madani, sama-sama disebut dengan haram karena memang namanya ada tanah haram. Kemudian yang ketiga adalah haram yang ada di Masjidil Aqsa sana. Kemudian sebagian para ulama mereka menambah haram itu ada 4, walaupun mereka berselisih di sana, yaitu haram di sebuah tempat yang pernah di sana terjadi sebuah kejadian yang luar biasa antara Allah dengan nabinya yang bernama Nabi Musa, dikala Allah berjumpa dengan Nabi Musa di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Tur Sina, atau yang lebih dikenal dengan Bukit Tur. Nah, inilah disebut dengan haram. Dan salah satu keharaman tersebut yang mana para ulama sepakat, tanah haram Makkah, para ulama sepakat ijma' di sana itu merupakan tanah haram. Sedangkan haram yang ada di Madinah ada sedikit perbezaan di antara para ulama. Walaupun ujung-ujungnya Madinah itu juga merupakan tanah haram. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haram. Madinah itu adalah tanah haram. Haram itu ada tanah haram, ada tanah halal. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Madinah itu adalah tanah haram? Dan apa makna daripada haram? Agar kita selama kita berada di tanah haram, baik itu Makkah dan Madinah, maka kita mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Haram itu artinya haram, berarti kita harus berhati-hati. Sama ikhwatul Islam, misalnya kita memiliki saudari perempuan, kemudian kita punya kawan, maka saudari kita ini adalah mahram kita. Mahram haram kita nikahi. Sedangkan bagi mereka tidak, itu disebut dengan haram. Sehingga ketika dia haram, maka kita jaga mereka. Begitu juga dengan kata haram. Maka contoh yang lain misalnya, dan selalu kita menyebutkan, dikala kita melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, terkhusus bagi mereka yang datang ke kota Madinah, dan miqat penduduk Madinah adalah miqat yang paling jauh di antara miqat-miqat yang ada. Dan semakin jauh miqat tersebut ikhwatul Islam, maka tentu itu merupakan ladang pahala yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang berasal dari Madinah. Dan itu juga termasuk di antara keutamaan kota Madinah. Bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, maka miqat mereka adalah miqat yang terjauh, hampir 400 kilometer jauhnya, yang disebut dengan Dzulhuleifah. Sedangkan miqat-miqat yang lainnya tidak terlalu jauh, 150, 100 kilo, ada yang lainnya. Iya, sekarang kita tidak merasakan jauhnya, tapi dulu kalau seandainya orang melaksanakan ibadah haji dan umrah, terasa jauhnya. Sehingga di antara salah satu keutamaan orang Madinah atau orang yang datang ke kota Madinah, maka miqat mereka adalah miqat yang paling jauh. Berarti kalau semakin jauh miqatnya, maka semakin banyak pahalanya. Semakin jauh miqatnya, semakin sering mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, betapa banyak pahala-pahala yang akan mereka dapatkan.
Sehingga itu termasuk di antara keutamaan bagi mereka yang ada di Madinah atau mereka yang berada dan datang ke kota Madinah sebelum mereka datang ke kota Mekah. Walaupun semua miqat itu memiliki keutamaan yang luar biasa, karena bagaimanapun miqat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga miqat itu ada dua, miqat makani, miqat zamani. Miqat makani, makan, arti makan itu tempat. Misalnya miqat penduduk Madinah, miqat penduduk Iraq, miqat penduduk Syam, miqat bagi mereka yang berasal dari sebelum Jeddah misalnya, atau bagi mereka yang ada di benua Afrika misalnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dengan miqat makani. Yang kedua disebut dengan miqat zamani. Miqat zamani itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah menyebutkan al-hajj ashhurun ma'lumat. Haji itu berada di hari-hari atau di bulan-bulan yang ditentukan. Sehingga para ulama menyebutkan ini disebut dengan miqat zamani. Miqat zamani terkhusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, harus mereka mengetahui bahwa ibadah haji itu boleh dilakukan terutama bagi mereka yang melakukan haji tamattu dan haji qiran mulai dari setelah hari raya Idul Fitri sampai hari raya Idul Adha. Itu disebut dengan miqat zamani. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, namun poin yang kita ingin sampaikan bahwa miqat penduduk Madinah yang bernama Dzulhulaifah adalah miqat yang paling jauh di antara miqat-miqat yang ada. Dan tentunya itu semua karena keutamaan yang Allah inginkan kepada mereka. Semakin jauh miqatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin jauh mereka akan memakai pakaian yang kita kenal dengan pakaian ihram. Nah, yang ingin kita sampaikan ikhwatul Islam, ketika seseorang berada di miqat, tidak boleh bagi mereka melewatinya. Kalau seandainya mereka ingin melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Misalnya sekarang kita berada di Madinah, kita ingin haji, dan haji itu masih lama, masih ada kurang lebih 1 bulan lagi. Kemudian kita ingin pergi ke sana, maka tidak boleh bagi kita melewati miqat kecuali kita dalam keadaan ihram. Walaupun hajinya masih lama, maka dianjurkan bagi kita melewati miqat dalam keadaan memakai pakaian ihram yang dimulai dengan ibadah umrah. Dan nanti akan kita bahas dikala kita membahas tentang masalah perkara haji. Nah, intinya apabila ada orang yang pergi ke Mekah dan melewati miqat, tidak boleh bagi mereka melewati miqat kecuali dengan menggunakan pakaian ihram kalau mereka ingin haji dan ingin umrah. Misalnya ada di antara penduduk Madinah, kemudian ada keluarganya di Jeddah. Dia ingin pergi ke Jeddah, kemudian nanti dari Jeddah dia ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, dan dia sudah ada niatnya. Nah, ketika pergi ke Jeddah, maka dia langsung memakai pakaian ihram karena dia sudah punya niat kalau dia akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Walaupun dia tidak langsung ke Mekah Al-Mukarramah, walaupun dia pergi ke Jeddah untuk yang pertama, kemudian setelahnya baru ke Mekah. Kenapa? Karena sudah ada niatnya. Tapi kalau tidak ada niatnya baru muncul di sana, maka itu berbeda ceritanya. Intinya ikhwatul Islam, tidak boleh melewati miqat kecuali terutama bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, kecuali dengan menggunakan pakaian yang disebut dengan pakaian ihram. Mengapa disebut dengan pakaian ihram? Pakaian ihram itu diambil dari kata-kata haram. Haram itu apa maknanya? Karena apabila seorang muslim mereka sudah mengenakan pakaian 2 lapis, yang satu di bawah, yang satu di atas, yang berwarna putih, dianjurkan yang berwarna putih, maka itu disebut dengan pakaian ihram. Maka haram bagi mereka sesuatu yang boleh mereka lakukan sebelumnya, maka disebut dengan libasul ihram, diambil dari kata-kata haram. Tidak boleh lagi bagi mereka memakai wewangian, padahal wewangian itu biasa, dianjurkan kita memakainya. Tapi setelah memakai pakaian yang berwarna putih ini, maka haram, sehingga disebut dengan libasul ihram atau pakaian ihram. Haram kita untuk menggunakannya. Begitu juga misalnya memotong kuku, mencabut rambut yang ada di anggota badan kita ini, tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Padahal itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi setelah kita memakai pakaian tersebut, maka haram bagi kita melakukannya, sehingga disebut dengan pakaian ihram. Artinya pakaian haram. Haram bagi kita melakukan sesuatu yang sebelumnya boleh bagi kita untuk melakukannya. Itulah makna daripada kalimat haram. Kemudian ikhwatul Islam, sama juga dikala kita melaksanakan ibadah salat. Pertama kali tentunya setelah niat. Yang pertama kali kita lakukan pertama kali salat adalah mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ikhwatul Islam, takbiratul ihram ada perbedaan, ada takbir, ada mengangkat tangan. Kita harus membedakan antara dua ini. Takbir itu ucapan, mengangkat tangan itu perbuatan.
Itu ada dua perbedaan. Takbir itu ucapan, mengangkat tangan itu perbuatan. Untuk takbiratul ihram, kedua-duanya harus disamakan. Ini namanya mengangkat tangan. Kalimat Allahu Akbar itu namanya takbir. Sehingga ada perbedaan. Sehingga nanti apabila ada sebagian saudara kita, dia mengucapkan takbir namun tidak mengangkat tangan, tapi bukan takbiratul ihram, takbir-takbir yang lainnya, maka tidak menjadi masalah. Karena mereka sudah mengucapkan takbir. Takbir itu dianjurkan. Mengangkat tangan di sana perbedaan, kecuali takbiratul ihram. Semuanya sepakat harus mengangkat tangan. Sehingga kita harus membedakan ikhwatul Islam. Sama juga dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu adalah assalamualaikum. Itu pengucapan salam. Sedangkan ini namanya jabat tangan. Ini namanya jabat tangan. Berbeda. Apabila ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum, berarti selesai kewajibannya. Tapi apabila dia mengucapkan assalamualaikum sambil menjulurkan tangannya, itu double maknanya. Ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Begitu juga dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah kalimatnya. Ini namanya angkat tangan atau perbuatan. Sehingga dua hal ini harus digabungkan, terutama dikala kita mengucapkan takbiratul ihram. Dan para ulama juga membahas mana yang lebih dahulu, angkat tangan dahulu atau takbiratul ihram yang pertama, atau sama-sama diucapkan. Maka itu adalah perbedaan para ulama yang boleh bagi kita untuk mengambil yang mana saja. Kita samakan angkat tangan dengan takbir, atau kita dahulukan takbir baru angkat tangan, atau kita angkat tangan dulu baru takbir. Semua itu boleh dilakukan, tidak menjadi masalah. Nah, yang ingin kita sampaikan ikhwatul Islam, ketika kita ingin salat, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Nah, ini disebut dengan takbir. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Arti ihram itu sama, haram. Karena apabila seorang muslim mereka sudah mengatakan Allahu Akbar, maka haram bagi mereka sesuatu yang boleh mereka lakukan sebelumnya. Berbicara boleh, tapi ketika mereka mengucapkan Allahu Akbar tidak boleh lagi. Melihat kanan kiri, melihat ke atas, maka itu hukumnya boleh, tidak ada menjadi masalah. Tapi ketika seseorang sudah mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh lagi bagi mereka untuk melakukan yang demikian. Sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang apabila seseorang mengucapkan kalimat takbir, maka haram bagi mereka sesuatu yang sebelumnya boleh bagi mereka melakukannya. Itulah makna daripada kata-kata ihram, atau makna daripada kata haram. Nah, kita kiaskan kepada tanah haram. Sekarang kita berada di Madinah, dan mungkin beberapa hari lagi kita akan berada di Mekah. Mekah, Madinah sama-sama disebut dengan tanah haram. Kita kiaskan kepada contoh yang tadi telah kita sebutkan. Kalau seandainya dikala kita memakai pakaian ihram, maka kita harus berhati-hati di sana. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita berhati-hati di sana. Begitu juga dikala kita masuk ke tanah haram, maka kita juga harus berhati-hati di dalamnya. Berarti sesuatu perbuatan yang biasa kita lakukan selama kita berada di tanah halal, jangan kita lakukan. Itu makna daripada kalimat haram. Ketika kita berhati-hati dalam menggunakan pakaian ihram, kemudian setelah kita ihram, mengapa kita tidak berhati-hati dikala kita berada di tanah haram? Begitu juga dikala kita berhati-hati dikala kita setelah mengucapkan takbiratul ihram, mengapa kita juga tidak berhati-hati selama kita berada di tanah haram? Sama dari kalimat haram. Sehingga haram itu artinya ikhwatul Islam adalah sebuah kalimat yang selalu kita gunakan. Haram itu artinya adalah haram, hormat. Hormat, kita tahu hormat itu diambil dari kata-kata haram. Hormat. Apabila kita menghormati seseorang, maka kita menghargainya. Dan hormat itu diambil dari bahasa Arab. Sebagaimana kita tahu, bahasa kita ini adalah bahasa yang banyak utangnya. Bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu adalah banyak bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Karena satu-satunya bahasa yang paling banyak memiliki kosakata, bahkan lebih daripada 12 juta kosakata, itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang luas sekali ikhwatul Islam. Sehingga semua bahasa ada hutangnya kepada bahasa Arab tersebut. Karena itu adalah bahasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir, bahasa yang dipakai oleh Allah di dalam kitab terakhir. Bahkan juga disebutkan itu merupakan bahasa penduduk surga. Sehingga bahasa itu merupakan bahasa yang indah yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan sebahagian ahli bahasa menyebutkan bahasa kita ini lebih dari 5.000 kosakata itu diambil dari bahasa Arab. Terlepas daripada itu semua, salah satunya adalah hormat. Hormat itu diambil dari kata-kata hurmah. Haroma, pakai ta marbuthah di belakangnya, hormat. Haruma, hormat. Artinya apa? Apabila kita menghormati seseorang, apa yang harus kita lakukan terhadap dirinya? Kita menghormati orang tua kita. Kita harus menjaga bahasa kepada mereka, menjaga tingkah laku di depan mereka, sehingga kita menghormatinya, menghargainya.
Misalnya kita menghormati guru kita, ulama kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berada di depannya, kita akan menjaga adab kita. Kita tidak mungkin mengatakan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, kalimat-kalimat yang mungkin tidak diridhai, atau kalimat yang kurang enak didengar. Kita akan menjaga karena kita menghormatinya. Itu makna daripada kalimat haram. Sehingga dikala kita berada di tanah haram, kita harus menghormatinya. Baik itu dengan lisan, baik itu dengan perbuatan, tangan, kaki, semuanya. Berarti kita harus menghormatinya. Sehingga baru dari itulah haram Madinah betul-betul dinamakan haram dari dalam hati kita ini. Maka sengaja kita menyebutkan yang demikian ikhwatul Islam agar kita tahu apa makna daripada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun. Madinah itu adalah tanah haram. Berarti apa artinya? Harus kita menghormati. Kalau kita menghormati, bagaimana bentuknya? Jangan sama perbuatan kita di tanah haram dengan perbuatan yang kita lakukan selama kita berada di tanah halal. Kalau sama saja, di halal begitu juga perbuatan kita, di haram begitu juga perbuatan kita, berarti mana rasa hormatnya? Tidak ada. Sehingga ada kelebihan. Misalnya di tanah haram, kita di tanah halal biasanya kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang mubah saja misalnya. Selama kita berada di tanah halal, di tanah haram, maka kita berubah, ada perubahan sedikit. Atau misalnya banyak yang kita lakukan selama kita berada di tanah halal, canda, tawa, melakukan hal-hal yang mungkin walaupun hukumnya mubah, jangan lakukan selama kita berada di tanah haram, agar ada perubahan, perbezaan antara kita berada di tanah halal dengan selama kita berada di tanah haram. Kalau seandainya sama saja antara tanah halal dengan tanah haram, berarti kalimat haram itu belum masuk di dalam hati kita. Maka itulah yang harus kita berusaha. Sehingga apabila demikian keadaannya ikhwatul Islam, ternyata setiap kali kita melangkah masuk ke kota Mekah, masuk ke kota Madinah, maka kita akan merasakan kita memasuki tanah haram, tanah yang diharamkan. Siapa yang mengharamkan tanah ini? Agar kita menghormatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menghargai tanah haram itu ikhwatul Islam, itu adalah bagian daripada takwa, yang mana tujuan kita beribadah adalah untuk mendapatkan takwa itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj, di dalam surat Haji. Sekarang kita tahu alhamdulillah, sebahagian saudara kita sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun sebahagian yang lain masih melaksanakan ibadah umrah atau selesai melaksanakan ibadah umrah. Ada sebuah surat yang sangat indah disebut dengan surat Haji, yang semestinya dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, atau dalam ayat yang lain hurumatillah. Hurumat itu apa artinya? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharamkan oleh Allah apa? Tanah juga diharamkan oleh Allah. Kemudian sebagian perbuatan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang menjadikan ini haram adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian Allah menyebutkan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah bagian daripada takwa. Ketika kita berada di tanah haram, kemudian kita merasa ada perbezaan antara tanah haram dengan tanah halal, dan perbezaan itu kita yang membuatnya. Makna kita yang membuatnya, kita yang menjaga diri kita sendiri. Baik itu ucapan kita, jangan kita ucapkan sesuatu yang terbiasa kita ucapkan di tanah halal. Misalnya ada kalimat-kalimat yang kurang bagus, atau kalimat-kalimat yang tidak memiliki makna, atau kalimat-kalimat yang bisa membatalkan perbuatan kita, maka kita jaga lisan kita ini. Begitu juga dengan pandangan kita, jangan sama. Di tanah halal, di tanah haram, kita jaga betul-betul. Telinga kita juga demikian keadaannya. Jangan kita mendengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan ayat-ayat Allah yang dilantunkan, atau mendengarkan keagungan Allah, mendengarkan kisah Nabi SAW, itu baru maknanya tanah haram. Kalau tidak demikian, maka belum ada haram di hati kita, walaupun kita sudah berada di tanah haram itu sendiri. Sehingga apabila kita berusaha melakukan yang demikian, Allah menyebutkan fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah tanda ketakwaan. Dan memang takwa itu sendirilah yang senantiasa kita cari dan kita gali. Bukankah kita datang ke sini untuk menjadi hamba yang bertakwa? Bukankah setiap kali Allah memerintahkan kita untuk beribadah, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah menjadi hamba yang bertakwa. Kita contohkan ikhwatul Islam. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang kewajiban yang sedang kita lakukan, yaitu ibadah haji atau ibadah umrah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, hendaklah kalian menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ibadah haji dan ibadah umrah ini adalah
ibadah yang berbeza dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia termasuk bagian daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji dan umrah. Karena haji dan umrah hukumnya sama-sama wajib. Sebagaimana haji itu wajib, umrah itu juga wajib. Satu kali seumur hidup. Kemudian ikhwatal Islam, perbedaan haji dan umrah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama perbedaannya dengan salat, perbedaannya dengan puasa, perbedaannya dengan zakat. Kalau ibadah salat bisa kita batalkan, kalau ibadah puasa juga bisa kita batalkan, kalau ibadah zakat juga bisa kita batalkan. Misalnya kita salat, kemudian kita merasa ingin buang air, boleh tak kita batalkan salat? Boleh. Ketika kita membatalkan salat, apakah kita kena denda? Ada kafarat? Tidak ada. Misalnya kita sedang berpuasa, tiba-tiba kita sakit, atau tiba-tiba kita perlu melakukan sesuatu yang apabila kita lakukan akan membuat kita lemah, terpaksa kita membatalkan puasa. Seperti misalnya kita sedang berpuasa, kemudian ada sebahagian kaum muslimin rumahnya terbakar, terpaksa kita minum supaya kita bisa membantunya. Kalau tidak, bisa jadi kita yang terbakar atau kita lemah, maka kita membatalkan puasa karena ada hajat atau ada sesuatu yang lebih besar lagi maslahatnya. Apakah boleh bagi kita pada waktu itu membatalkan ibadah puasa? Boleh. Ketika kita membatalkan puasa, apakah ada kafaratnya? Ada dendanya? Tidak. Begitu juga dengan zakat. Kita ingin berzakat, memberikan kepada fulan bin fulan, tapi tiba-tiba kita tidak jadi memberikannya. Apakah kita berdosa dengannya? Tidak. Tapi dikala kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah, kemudian kita berjalan, kemudian tiba-tiba kita ingin mengatakan tidak jadi kami melaksanakan ibadah haji dan umrah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau haji dan umrah berbeza. Salat, kalau kita salat kemudian ada sesuatu, boleh kita batalkan. Misalnya, kita contohkan misalnya, kemarin di waktu musim-musim dikala wabah sedang melanda, ada sebagian kaum muslimin diizinkan sebagian negara untuk datang ke sini melaksanakan ibadah umrah. Tiba-tiba sesampainya mereka di sini, mereka terjangkit penyakit misalnya corona misalnya kemarin. Kalau mereka pergi umrah, maka akan memberikan mudarat bagi kaum muslimin yang lainnya. Kalau mereka tidak jadi melaksanakan ibadah umrah, mereka sudah berniat, apa yang harus mereka lakukan? Apakah boleh mereka pulang tanpa melaksanakan ibadah umrah? Apa jawabannya? Boleh pulang atau tidak? Tidak boleh. Wajib mereka menyempurnakannya. Sehingga dicari solusinya. Maka mereka dikawal oleh dokter misalnya, kemudian memakai sesuatu yang menutup diri mereka dibandingkan dengan yang lain. Maknanya ikhwatul Islam, karena apabila kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah, kemudian kita lewat, kemudian tiba-tiba kita sakit, tidak boleh, kita tetap melaksanakannya, wajib menyelesaikannya. Itulah makna firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita balik, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian setelah Allah bercerita tentang ayat ini, maka Allah menyampaikan kepada kita, kalau seandainya terjadi masalah, apa yang harus kita lakukan? Ada kafarat di sana. Bagi mereka yang membatalkan ibadah haji dan umrahnya, ada dendanya di sana, ada kafaratnya di sana. Kemudian setelah itu Allah berbicara pada ayat berikutnya, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi bil hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu. Setelah ayat ini Allah menyebutkan ayat yang semua kita hafal, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Di sela-sela Allah menerangkan tentang masalah ibadah haji dan umrah, maka di pertengahan ayat Allah berbicara, memberikan pesan kepada kita bersama, berbekallah kalian karena bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Kemudian setelah Allah menyebutkan ayat ini, Allah kembali melanjutkan tentang ayat-ayat apa yang harus kita lakukan selama kita berada di Masyairil Haram atau di Masy'aril Haram. Maknanya ikhwatul Islam, di samping atau di sela-sela Allah mewajibkan kepada kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka ada pesan yang tersirat dan yang tersurat di dalamnya. Tidak lain tidak bukan tujuan kita melaksanakan ibadah yang mulia ini agar kita mendapatkan yang namanya takwa. Dan Allah berbicara tentang ayat takwa ketika Allah menerangkan tentang ibadah haji dan umrah itu sendiri. Begitu juga di ayat yang berikutnya ikhwatul Islam atau surat yang lain, misalnya kita contohkan Surah Ali Imran, misalnya Ali Imran, ketika Allah berbicara tentang Makkah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi ini adalah Ka'bah Musyarrafah.
yang dikenal dengan sebuah tempat yang bernama Bakkah, dan Bakkah itu diambil dari kata-kata Bakkun, sebagaimana Mekah juga diambil dari kata-kata Makkun yang artinya tempat orang akan berkumpul di sana, sesuai dengan namanya. Kemudian Allah berbicara tentang ayat tersebut. Allah berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Setelah Allah berbicara tentang masalah Mekah, tentang tanah haram, apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat berikutnya? Allah menyebutkan ayat yang semua kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapan Allah berbicara tentang ayat ini? Setelah Allah berbicara kepada kita tentang Makkah Al-Mukarramah, yang mana arti daripada Makkah dan Makkah itu artinya adalah bahwa orang akan datang berbondong-bondong ke sana. Kemudian ketika mereka datang ke sana, Allah berikan kemudahan ke sana. Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk datang ke Makkah. Apa yang harus mereka lakukan? Maka Allah berpesan di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bukan hanya sekedar takut, haqqa tuqatih, yaitu betul-betul takut, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berbicara tentang ayat ini? Ketika Allah berbicara kalau seandainya kita berada di tanah haram. Begitu juga ikhwatul Islam, di dalam ayat yang tadi telah kita sebutkan yang dinamakan dengan surat Haji, surat yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Ketika Allah menerangkan tentang ibadah haji, bahwa Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengumumkan haji. Ketika Nabi Ibrahim mengumumkan haji, maka semua manusia akan datang ke sana. Ada di antara mereka yang berjalan kaki, ada di antara mereka yang menggunakan kendaraan. Semuanya bahwa manusia akan betul-betul datang ke sana. Dan kita menyaksikan faktanya, bagaimana orang sampai sekarang akan tetap datang ke Mekah. Dan sekarang kita lihat ada orang yang berjalan kaki masih ada, yang menggunakan sepeda juga masih ada, yang menggunakan kendaraan juga masih ada. Semuanya akan datang, dan itu sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Kemudian Allah sebutkan apa yang harus dilakukan setelahnya dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kemudian di akhir ayat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melakukan sebuah ibadah yang dianjurkan dan ibadah yang paling mulia, yang disebut dengan al-ajju was-sajju. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling bagus itu ada dua. Yang pertama adalah ucapan talbiyah, dan yang kedua adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji, tentunya maka ada kewajiban mereka yang disebut dengan dam, baik itu dam syukran ataupun dam jabran. Dan apa perbedaan di antara keduanya nanti insyaallah akan kita terangkan. Tapi intinya apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah yang mulia ini? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak butuh kepada ibadah yang kalian lakukan. Ketika ada seorang hamba yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak, itu adalah ibadah yang paling mulia. Tidak satu pun di antara makhluk dan benda Allah yang mendengarkan mereka mengucapkan tersebut, kecuali mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan darah yang ditumpahkan karena Allah, yaitu darah hewan, bahimatul an'am. Itu ada sesuatu yang paling memberikan manfaat kepada hamba dikala mereka melakukannya. Tapi walaupun demikian keadaannya, ternyata walaupun mereka melakukannya, Allah tidak butuh kepada apa yang mereka lakukan, dan Allah juga tidak butuh kepada apa yang mereka ucapkan. Apa yang Allah butuhkan? Walakin yanaluhu taqwa. Tetapi yang Allah butuhkan dari kita adalah takwa itu sendiri. Maknanya ikhwatul Islam, dari tiga ayat di tempat-tempat yang berbeda, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Imran, dan juga di dalam surah Al-Haji, bahwa tujuan utama kita beribadah adalah untuk mendapatkan rasa takwa. Takwa itu apa artinya? Takwa itu banyak definisinya ikhwatul Islam. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Di antara salah satu syiar Allah adalah Makkah. Di antara salah satu syiar Allah adalah Madinah. Begitu juga dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madinah adalah syiar Allah, Makkah adalah syiar Allah. Dan Allah yang mengharamkan, sehingga Allah Rasulullah SAW menyebutkan Al-Madinatu haram, Madinah itu adalah haram. Nah, ketika ini adalah haram, berarti siapa yang mengharamkan? Allah yang mengharamkan. Ketika Allah mengharamkan Madinah, berarti kita harus menjadi hamba yang bertakwa di dalamnya. Takwa itu diambil dari kata apa? Takwa itu diambil dari kata-kata tameng, takut. Sehingga selama kita berada di Madinah, sama maknanya haram. Haram itu apa artinya? Menghargai, menghormati. Jangan kita melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan selama kita berada di tanah halal.
Sehingga kita ada perubahan. Dikala kita berada di tanah haram, maka ada perbedaan dari lisan kita, perbedaan dari perbuatan kita, dan juga dari amalan-amalan yang lainnya. Itulah makna daripada tanah haram. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Madinah ini merupakan di antara tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu keharaman Madinah atau keharaman Makkah dan Madinah itu Allah yang mengharamkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah ma baina labbataiha la yuqta'u idahuha wa la yusadu sayduha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun mengharamkan Madinah. Sehingga Makkah dan Madinah disebut dengan Al-Haramani Syarifan atau Al-Haramaini Syarifain. Sehingga mereka yang ada di sini, terutama pihak dari kerajaan yang mereka diamanahkan oleh Allah untuk menjaganya, mereka membuat gelar untuk dirinya dengan kalimat Khadimul Haramaini Syarifain, yang membantu dua tanah haram yang disucikan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah tanah haram, wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan Madinah tanah haram. Kita tahu ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mulia, ayah kita yang ketiga. Karena darinya lah lahir semua para nabi dan para rasul. Sehingga dengan demikian maka Nabi Ibrahim disebut dengan ayah kita yang ketiga. Yang mana ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Nuh tidak ada lagi orang, semuanya hilang, ditelan oleh banjir badai besar. Tidak ada kecuali mereka yang berada di perahu Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh disebut dengan ayah kita yang kedua. Dan ayah kita yang pertama kita semua tahu, yaitu Nabi Adam dan Hawa, ibunda kita Hawa alaihi wassalam. Orang yang paling indah, yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ibrahim, kenapa disebut dengan ayah kita yang ketiga? Karena semua para nabi sampai Nabi Muhammad bin Abdullah itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak yang pertama bernama Ismail. Dari Ismail ini tidak ada keturunannya seorang nabi dan seorang rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 13 tahun setelahnya, maka Allah memberikan rezeki yang kedua kepada Nabi Ibrahim dari ibunda yang lain, yaitu ibunda Sarah yang bernama Ishak. Dari Ishak ini lahir yang bernama Yakub. Yakub itu nama lainnya ada Israel, dan Israel itu artinya adalah Abdullah. Dan semua para nabi dan para rasul sampai Nabi Isa itu berasal dari Bani Israel, yaitu keturunannya Nabi Yakub. Karena Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah, nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Sehingga kita tidak boleh mencela Israel. Israel itu artinya Abdullah, karena itu adalah bahasa Ibrani. Kalau ada yang salah, sehingga di dalam ayat Al-Quran Allah apabila mengucapkan kalimat Israel atau Bani Israel, itu adalah pujian. Tapi ketika Allah ingin memberikan peringatan kepada mereka, maka Allah sebutkan dengan kalimat Yahud. Itu yang kalimat Yahudi. Sehingga berbeda antara dua kalimat ini. Intinya ikhwatul Islam, semua mereka siapa ayahnya, siapa orang tuanya, bermuara kepada satu orang tua, Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim ini disebut dengan ayah kita yang ketiga. Karena semua para nabi dan para rasul, bahkan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan semua agama yang ada, terutama agama Samawi, maka semua mereka pasti akan mengatakan agama Ibrahimi. Tapi harus kita tahu bahwa agama Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran? "Maka kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Allah bantah tiga orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama Allah menyebutkan maka Nabi Ibrahim itu tidak. Makanya apabila ada kalimat ma di dalam bahasa Arab, kita tahu ma itu banyak macamnya. Salah satunya adalah malin nafi. Nafi itu peniadaan kalau bahasa kitanya. Ada nahi itu pelarangan, ada nafi. Para ulama bahasa, apabila ada nafi dengan nahi, apabila dibandingkan mana yang paling kuat bahasanya, yang paling kuat bahasanya adalah nafi. Makanya dikala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la-nya itu disebut dengan la nafi. Karena apabila kita sebut dengan la nahi, berarti lebih rendah derajatnya. Karena la nafi atau kalimat nafi lebih daripada nahi. Nahi itu artinya pelarangan.
Nafi itu artinya peniadaan. Kalau dilarang, masih ada kemungkinan untuk melakukan. Tapi kalau peniadaan betul-betul tidak ada, maka disebut dengan ma atau la, kalimat nafi. Dan nafi itu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam bahasa. Terutama bagi kita yang mungkin tahu sedikit tentang bahasa Arab. Ada nafi, ada nahi, ada yang lainnya. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat nafi. Ma kana Ibrahimu, berarti tidak mungkin, tidak ada, tidak pernah. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan, tidak mungkin Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pernah. Wala Nasraniyan, begitu juga Nasara, tidak mungkin Nabi Ibrahim itu Nasara. Walakin, tetapi siapa dia? Walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang agamanya hanif, Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu juga bukan orang-orang musyrikun. Karena orang-orang Mekah itu disebut dengan orang-orang musyrikun. Karena antara musyrikun dengan kafirun dua kalimat yang berbeda. Semua orang yang musyrikun pasti mereka kafirun, dan tidak semua mereka kafirun pasti musyrikun. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Semua mereka yang musyrikun pasti kafirun, tidak semua mereka yang kafirun pasti musyrikun. Paham atau tidak? Paham atau tidak paham, nanti insya Allah kita akan paham sendiri. Nanti bisa kita cari apa maknanya. Maknanya ikhwatul Islam, orang-orang Mekah disebut dengan musyrikun. Makanya kita selalu mendengarkan apabila kita membaca sejarah, kita akan menamakan orang Mekah musyriku Quraisy. Orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy. Tidak pernah kita menyebutkan kafir Quraisy, tapi jarang kita menyebutkan kafir Quraisy, tapi menyebutkan musyrikun Quraisy. Musyrikun, orang-orang musyrikun yang ada di Mekah. Karena apabila mereka musyrik, sudah pasti mereka kufar kepada Allah. Tapi apabila kita menyebutkan kufar, belum tentu mereka musyrik. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu nanti bisa kita cari apa maknanya. Intinya Allah juga menafikan wa ma kana minal musyrikin. Karena orang-orang Mekah walaupun mereka musyrikun kepada Allah, mereka juga mengatakan agama kami ini adalah agama Ibrahimi. Maka Allah nafikan Nabi Ibrahim dari tiga ini. Apa kata Allah? Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sehingga Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim itu kita selalu menyebutkan dan memberikan contoh yang luar biasa. Karena Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Muhammad SAW, dua-duanya Nabi yang tidak ada tiganya, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim itu simbol, ikon, figur bagi semuanya, sehingga dia menjadi ayah ketiga bagi umat manusia. Karena semua para nabi dan para rasul berasal darinya. Sehingga betul-betul Nabi Ibrahim itu contoh yang luar biasa. Dan antara Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad memiliki banyak kesamaan. Bahkan Nabi kita yang mulia ikhwatul Islam, kita lihat Nabi SAW, sedikit kita menyimpang dari cerita ini. Nabi Muhammad SAW, di antara salah satu yang pernah dilakukan oleh Nabi adalah mengirim surat ke berbagai daerah. Mengirim surat ke Paris, ke Syam, kemudian ke Muqawqis, ke Mesir, kemudian ke Najasyi, ke Yaman, ke semua daerah-daerah yang ada di kota Madinah. Salah satu surat yang dikirim oleh Nabi adalah kepada Raja Muqawqis yang ada di Mesir. Raja Muqawqis. Raja Muqawqis, dikala dia mendapatkan surat dari Nabi, maka dia tahu itu adalah Nabi, dan dia tidak berani membantahnya. Ketika surat Nabi ini datang, maka dia memberikan hadiah kepada Nabi. Apa yang diberikan kepada Nabi? Maka dia memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Hadiahnya adalah 2 orang. Pada waktu itu mereka menjadi masih ada perbudakan di sana. Diberikan 2 orang budak perempuan hadiah dari raja ini kepada Nabi. Tentunya tidak sembarangan dia pilih yang paling berlebih di antara yang lainnya. Kemudian 2 orang ini berasal dari Mesir, dari Muqawqis. Kemudian dia pergi ke kota Madinah. Ketika sampai di Madinah, salah satu di antara 2 orang ini yang berasal dari Mesir tersebut dinikahi oleh Nabi SAW, sehingga namanya adalah siapa namanya? Salah satu istri Nabi yang berasal dari Mesir. Apa namanya? Siapa tahu angkat tangan? Siapa? Sarah. Betul kan? Sarah itu sepertinya nama istri Nabi Ibrahim. Ini nama istri Nabi SAW. Siapa yang tahu? Silakan. Safiyah. Betul kan nih? Safiyah itu dia berasal dari
namanya Safiyah bin Huyai bin Akhtab, orang Yahudi. Nah, siapa dulu nih? Ini dulu ya, siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Jangan lupa istri Nabi SAW ya. Baik, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Namanya Maria sehingga namanya Maria. Maria itu masih nama Nasara. Maria. Sehingga disebut dengan Maria. Al-Qibtiyah berasal dari Qibt, itu artinya penduduk asal dari Mesir. Sehingga ikhwatal Islam, ketika dia datang ke kota Madinah, kemudian Nabi menikah dengannya. Walaupun tempat tinggalnya tidak di sini, tempat tinggalnya dekat dengan Masjid Quba. Ketika Nabi menikah dengannya, maka Allah karuniai dari Maria ini seorang anak, namanya siapa nama anak Nabi? Bernama Ibrahim. Kenapa diberikan nama Ibrahim? Nama kakek Nabi SAW. Karena dia berasal dari Mesir. Sama dengan ibunda kita, ibu Nabi. Ibu Nabi, kalau bahasa kitanya kakek. Kalau di atas nenek, apa lagi namanya? Pokoknya nenek ke atas lah. Nenek Nabi SAW, siapa namanya dan berasal dari mana dia? Hajar. Dari mana Hajar? Hajar itu siapa? Bukankah itu orang tua Nabi SAW? Bukankah Hajar itu adalah ibunya dari Ismail? Bukankah Nabi ini berasal dari keturunan Ismail? Berarti Hajar itu adalah nenek? Nenek siapa? Nenek Nabi SAW. Maksudnya nenek-nenek ke atas, walaupun bukan nenek langsung. Apa namanya nenek? Nenek buyut ya? Apalah namanya? Pokoknya nenek-nenek ke atas. Kami tidak terlalu tahu ya, nenek-nenek yang ke atas. Dia dari mana? Hajar ini dari mana? Dari mana? Dari mana yang nenek Nabi SAW? Dari Mesir. Ini terpaksa nanti kita harus selalu belajar nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kita harus belajar terus ya, belajar tentang sejarah Nabi. Karena itu sesuatu, itu sama kita mempelajari. Bahkan kita harus hafal keluarga Nabi, keturunan Nabi, melebihi daripada keluarga kita. Harus demikian keadaannya. Karena itu Nabi SAW. Kalau kita tidak tahu tentang nenek kita tidak berdosa. Biasa. Misalnya kita tidak hafal siapa ayah kamu, fulan, siapa kakek kamu. Saya lupa, tidak ada orang yang marah. Tapi coba kalau kita tidak hafal keluarga Nabi, anak Nabi, istri Nabi, itu mana cinta kita kepada Nabi SAW? Terlepas daripada itu semua, ini hanya sekedar motivasi saja ya, agar kita selalu belajar tentang Nabi SAW. Nah intinya ikhwatul Islam, Hajar ini nanti akan kita ceritakan. Hajar ini berasal dari Mesir. Dia dulunya ada seorang permaisuri kalau bahasa kitanya. Jadi agar kita tahu siapa keluarga Nabi SAW, bukan keluarga sembarangan. Sehingga itulah makna firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang terbagus, yang termulia. Dan kemarin telah kita jelaskan, keluarga Nabi itu bukan keluarga yang main-main. Salah satunya orang tua daripada Nabi Ismail. Dia menjadi seorang budak, tapi sebelumnya dia seorang permaisuri, seorang ratu dari kerajaannya. Kemudian terjadi perlawanan, kemudian dia tertangkap. Yang mana pada akhirnya Hajar ini dihadiahkan kepada siapa? Sarah. Kemudian Sarah ini menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lahir yang namanya Ismail. Nah begitu juga dengan Nabi SAW. Dia tahu Maria ini berasal dari Mesir. Nabi ingat siapa neneknya. Kemudian ketika lahir anak darinya, dinamakan dengan nama kakeknya. Siapa nama kakek Nabi? Ibrahim alaihissalam. Maka nama anak Nabi ini adalah, jadi bukan sembarangan Nabi SAW memilih nama anaknya dengan Nabi Ibrahim, yaitu mengingat kisah dengan ayahnya, kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kisah mereka sama-sama berasal dari Mesir, sama-sama berasal dari sana, sama-sama keadaan, sama-sama. Hajar, dia seorang yang permaisuri, seorang ratu, kemudian menjadi seorang budak setelahnya. Begitu juga dengan Maria Al-Qibtiyah. Sehingga dikala Nabi menikah dengannya, sama dengan Ibrahim menikah dengan ibunda Ismail. Kemudian akhirnya anaknya dinamakan dengan Ibrahim. Makanya ikhwatul Islam, ini dari sini ya, mumpung tidak ada orang Mesir ya yang paham ya. Apa kata Nabi SAW? Istausu bi ahli Misra khaira, fa inna lahum nasaban wa sihra. Kalian itu harus baik-baik terhadap orang-orang Mesir. Tidak ada orang Mesir ya. Kalian itu harus baik-baik terhadap mereka. Kenapa? Fa inna lahum nasaban wa sihra. Karena kalian itu punya hubungan yang pertama nasab. Istri Nabi itu berasal dari sana. Anak Nabi juga berasal dari sana. Ibrahim itu masih ada di sini. Dia dikuburkan di Baqi'. Wasihra. Apa arti sihra?
Sirah itu artinya imparan lah kalau bahasa kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita untuk berbuat baik. Maknanya ingat bahwa mereka itu ada hubungan keluarga dengan Nabi, dan kita tahu setiap mereka yang menikah dengan Nabi itu pasti dijadikan hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak istrinya? Bukan tanpa alasan. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menikah dengan mereka yang belum pernah menikah, tapi semua istri Nabi adalah mereka yang sudah pernah menikah, kecuali ibunda kita Aisyah. Ternyata di sana ada alasan yang indah. Seperti misalnya, kenapa Nabi menikah dengan Safiyah? Sehingga orang-orang Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Kenapa Nabi menikah dengan Fulana? Sehingga kaumnya masuk ke dalam. Pernah ikhwatul Islam Nabi menikah dengan salah seorang, kami lupa namanya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu setelah terjadi Safiyah atau yang lainnya, waktu itu terjadi peperangan. Kemudian akhirnya dibagi-bagilah rampasan perang kepada Nabi dan juga kepada kaum muslimin yang ikut bersama Nabi. Nah, Nabi dikala diberikan kepadanya salah seorang mendapatkan bagian, kemudian Nabi menikah dengannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan wanita tersebut, apa kata sahabat Nabi? Tidak mungkin kita menjadikan yang berasal dari kabilah wanita ini atau istri Nabi ini menjadi budak kita. Akhirnya mereka merdekakan semuanya. Coba bayangkan bagaimana cara Nabi dan trik Nabi. Nabi tidak ada hak mengatakan kepada sahabatnya merdekakan dia, tidak mungkin. Karena itu hak mereka, karena itu bagian mereka. Tapi dengan cara lain Nabi melakukannya. Ketika Nabi menikah dengan salah satu dari kabilah tersebut, semua kaum muslimin memerdekakan dari kabilah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Tujuan Nabi selesai. Jadi itulah bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Bukan tanpa ada alasan. Ada hal-hal yang mungkin ada di antara kita yang tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ikhwatul Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim itu tidak akan pernah ada putusnya. Bahkan di antara salah satu cara Nabi mengingat Nabi Ibrahim adalah memberikan nama salah satu anaknya dengan Ibrahim itu sendiri. Maka anak Nabi ada 7, 3 laki-laki, 4 yang perempuan. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal anak Nabi? Karena tidak ada yang hafal, berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Ikhwatul Islam, karena belajar tentang Nabi sebagaimana yang kemarin kita sebutkan adalah bentuk cinta kita kepada Nabi. Iya, kami juga masih butuh belajar. Kita juga masih butuh belajar. Tidak tahu tentang Nabi itu biasa, tapi tidak mau tahu tentang Nabi itu yang kurang biasa. Tidak tahu tentang sejarah Nabi itu biasa, karena tidak mungkin kita mengetahui semuanya. Tapi tidak mau tahu, tidak ingin tahu, atau melewatkan begitu saja, biasalah. Maka itu yang kurang biasa, dan kita tidak mau menjadi kelompok yang kedua ini. Maknanya kita harus selalu belajar, mencari, berusaha mengetahui tentang Nabi, karena selalu kita menyebutkan semakin kita tahu tentang Nabi, semakin kuat kecintaan kita kepada Nabi itu sendiri. Dan semakin cinta kita kepada Nabi, harapan kita berkumpul bersama Nabi itu sangat banyak sekali. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tentang pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau keesokan hari insyaallah, karena memang kita akan belajar atau kita ada kuliah di Masjid Nabawi ini, atau kita senantiasa memberikan kultum atau ceramah atau apalah namanya. Insyaallah setiap hari, kalau tidak ada halangan, setiap hari kita akan menyampaikan pelajaran di sini. Semoga dengan kita menyampaikan tentang Nabi, tentang ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi, semakin tumbuh cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan di antara salah satu keutamaan kota Madinah adalah belajar di sana. Belajar tentang Nabi itu adalah bagian daripada belajar tentang agama. Kalau seandainya kita bisa mempelajari tentang nasab kita, tentang keluarga kita, tentang sejarah hidup kita, mengapa kita tidak belajar tentang nasab Nabi, keluarga Nabi dan sejarah Nabi? Bukankah itu yang paling utama yang harus kita pelajari? Makanya Nabi menyebutkan, kalau atau man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini guna dan tujuan ingin belajar agama apa saja, baik itu belajar Al-Quran, hadis Nabi, sejarah Nabi, sunnah Nabi, keluarga Nabi, semuanya. Apabila itu adalah bagian daripada belajar agama, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya pahala yang luar biasa. Kita datang ke sini semua rata-rata tujuan kita adalah ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di samping itu juga kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang hanya menggunakan kesabaran saja.
jihad yang akan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia, terutama selama kita berada di kota Madinah, yaitu belajar agama. Belajar agama di kota Madinah tidak sama dengan kita belajar agama di tempat yang lainnya. Karena belajar agama di Masjid Nabawi, fahuwa bimanzilatil mujahid, dia ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah yang luar biasa. Hanya 3 tahun lebih saja dia bersama Nabi. Tapi semua hadis ini Abu Hurairah yang pertama. Jadi Abu Hurairah di ikhwatul Islam, ketika Nabi sudah meninggal, maka semangat sebagian para sahabat sudah mulai berkurang. Kemudian pada akhirnya dia pergi ke pasar kaum muslimin yang pada waktu itu berada di bagian depan Masjid Nabawi atau di samping kanan Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba sesampainya dia di pasar kaum muslimin, dia mengatakan, "Wahai kalian yang ada di pasar, kenapa kalian sibuk di sini? Tidakkah kalian tahu di Masjid Nabawi sedang dibagikan warisan?" Orang pasar mendengarkan kalimat warisan, apa yang terbayang dalam pikiran? Warisan itu dinar, dirham, harta. Sehingga dia lari. Mereka lari meninggalkan pasarnya, perdagangannya. Mereka lari menuju Masjid Nabawi. Abu Hurairah tahu kalau mereka akan kembali bertanya kepadanya. Sehingga dia duduk berdiri di pasar tersebut, menunggu orang-orang tersebut kembali datang kepadanya. Kemudian ketika orang pasar ini datang ke masjid, mereka tidak menjumpai, tidak ada warisan di dalamnya. Kemudian mereka kembali kepada Abu Hurairah dan bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu mengatakan ada warisan yang dibagikan, mana warisannya?" Apa kata Abu Hurairah? "Apa yang kalian jumpai di dalam Masjid Nabawi tersebut?" Maka mereka bertanya, "Kami menjumpai baina musallin, mutafaqih, wadzakir." Ada orang yang belajar agama, yang beribadah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, baca Quran dan juga baca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Itulah warisannya. Itulah warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan kepada kita dinar dan dirham. Kalau dinar dan dirham yang ditinggalkan Nabi kepada umatnya, maka kita akan berantakan. Kita akan berebutan untuk mengambilnya. Tidak akan selamat jalan hidup kita. Tapi yang ditinggalkan oleh Nabi adalah warisan yang paling indah. Yang semakin banyak kita mengambil warisan Nabi, semakin mulia hidup kita di dunia, dan semakin jaya kita berada di akhirat sana. Apa warisan Nabi? Ilmu itu sendiri. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Nabi, maka mereka mengambil bagian yang sangat besar dalam kehidupannya. Rugi kalau kita berada di Madinah, kemudian kita tidak mengambil warisan dari baginda Nabi yang mulia. Karena di sini warisan itu ada, di sini sumbernya. Kemudian apakah kita tidak mau mengambilnya? Tidak. Kita ingin pulang membawa pahala umrah, membawa pahala haji, sekalian juga kita ingin pulang membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahmatullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak pas kami mengucapkannya, atau kata-kata yang agak kasar dalam menyebutkannya, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon dimaafkan. Kita senantiasa berharap bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, tetangga kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah lancarkan urusannya, Allah berikan kesehatan dan keberkahan kepadanya, Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya umrah yang mabrurah, hajinya adalah haji yang mabrur, sa'inya sa'i yang masykur, dosanya dosa yang maghfur. Dan kita tutup pembahasan kita ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.